Saudara-saudari terkasih, keluarga dan pasangan dimanapun Anda berada. Tema kita kali ini adalah kerjasama antara suami dan istri. Dalam setiap keluarga, keluarga diajak untuk bekerja sama. Keluarga dibangun, dikembangkan, diteguhkan, dan juga menjadi tempat yang nyaman diusahakan bersama. Usaha salah satu orang saja mungkin bisa terjadi, tetapi tentu dengan berat dan memakan korban. Memakan korban dalam arti satu orang berkorban perasaan karena selalu harus menjaga, dan yang lain tidak pernah mau mengerti dan tidak mau peduli bagaimana menjamin bahwa seluruh keluarga berada dalam situasi nyaman. Kerjasama dalam keluarga bisa kita lihat dari Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Santo Paulus mengatakan ini kepada umat di Filipi agar setiap orang berusaha untuk membangun sebuah keluarga yang baik di antara orang-orang yang terkasih, dan itu diusahakan bersama. Seringkali sangat melelahkan melihat seorang istri terus-menerus harus mendamaikan hubungan antara anak dengan suami. Harus selalu mempertahankan kehidupan ekonomi yang seimbang di dalam keluarganya. Atau selalu harus terus-menerus memaafkan, atau harus terus-menerus mengampuni, atau harus terus-menerus sendirian mengatur keuangan. Sungguh suatu hal yang melelahkan. Kita tidak ingin bahwa tanggung jawab itu ditanggung sendirian oleh seorang istri. Meskipun tanggung jawab ini menjadi kesucian atau menjadi jalan kebaikan bagi seluruh keluarga, tetapi tidak boleh bahwa hanya satu orang atau satu pihak saja yang mengusahakan kebaikan itu. Kita semua harus mengusahakan yang baik. Perempuan dan laki-laki, suami dan istri, mereka harus mengusahakan bersama karena masing-masing mempunyai caranya sendiri. Tetapi kalau dengan ketulusan, maka cara-cara itu akan semakin melengkapi dan semakin membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman, karena semua dilibatkan dan semua diberi peran. Menyenangkan sekali melihat bahwa ayah berusaha untuk juga menjamin keuangan di dalam keluarganya terjamin. Ayah juga mau tahu bahwa si ibu mempertahankan sebuah keluarga yang baik, mengusahakan komunikasi dengan anak atau dengan pasangan. Ayah yang baik mau mengambilkan rapot anak-anak, mau menemani anak-anak belajar juga meskipun di sela-sela kesibukan. Itu sangat menyenangkan meskipun kadang-kadang hal ini berat sebelah. Kadang-kadang justru itu ditempatkan dalam konteks bahwa pekerjaanmu adalah peranmu. Peran ibu, peran perempuan itu sebagai pengasuh dan sebagai ibu RT atau ibu rumah tangga. Mengatur keuangan, mengatur anak-anak, memeluk anak-anak, mengatur rumah supaya bersih, dan dibiarkan di rumah saja sendirian. Seolah-olah ayah itu sangat suci dengan hanya mencari nafkah. Tetapi pekerjaan ini harus ditanggung bersama. Kita boleh melihat dengan apa yang dikatakan oleh Paulus juga dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Coba Anda bayangkan, kalau kasih hanya dimiliki seorang ibu, betapa besarnya jasa si ibu. Tapi hati-hati, nanti ibunya masuk surga sendirian. Sedangkan suami dan anak-anak sulit masuk surga karena tidak pernah diberi peran untuk menjadi orang yang mengasihi. Kita harus benar-benar seimbang dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam gereja Katolik, kita mengenal Santa Maria dan Santo Yosef. Maria mungkin dianggap sebagai ratu para rasul selama ini. Maria mungkin dianggap sebagai seorang yang sangat hebat,
perawan yang suci, orang yang menerima tugas mulia, satu-satunya perempuan yang paling bahagia sesuai dengan doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Nah, kalau Maria dianggap terpuji di antara wanita, sebabnya adalah karena Maria menerima tugas mulia menjadi ibu. Dia menerima dengan kata fiat voluntas tua, terjadilah kehendakmu. Terjadilah kehendakmu ini diikuti dengan kesiapsediaan Maria untuk menjadi ibu dan menjalani seluruh kehidupannya sebagai jalan untuk melapangkan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus puteranya. Tetapi terlalu berlebih-lebihan kalau kita hanya memandang Maria sendirian. Harusnya supaya seimbang, kita juga harus menghargai Santo Yosef. Karenanya selama 150 tahun terakhir ini, gereja lalu menghormati juga Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Tetapi maksudnya adalah bahwa Santo Yosef ini harus diberi peran. Santo Yosef ini adalah juga suami Maria. Maria tidak mungkin sehebat itu sendirian jika tidak ada suaminya. Bahkan kalau Maria tidak dilegalisasi oleh Yosef, maksudnya tidak mendapat keresmian dari Yosef sebagai istrinya, maka tidak mungkin dia menjalankan tugas yang sangat suci dan kudus itu, yaitu membawa Yesus di dalam rahimnya dan memeliharanya. Mungkin Maria sudah mati di awal kehamilannya karena dianggap dia melakukan perzinahan karena hamil di luar nikah. Maka panggilan itu harus ditempatkan bersama-sama dengan sang suami, yaitu Santo Yosef. Mungkin kita merasa bahwa dia terpuji di antara wanita. Maka mari kita menyebut Santo Yosef juga terpuji di antara semua pria. Karena dia satu-satunya pria yang diberi tugas menjadi Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa orang yang bisa menamai Yesus kalau bukan Santo Yosef? Santo Yosef terkenal justru bukan karena dia keturunan Daud, tetapi karena dia mau menjadi Bapa Yesus. Kebersamaan atau kerjasama antara Yosef dengan Maria ini menyatu dalam keluarga kudus. Diceritakan sangat sedikit di dalam kitab suci karena rupa-rupanya para pengarang kitab suci mau mengatakan keluarga ya begitu itu, keluarga ya biasa seperti itu, keluarga kalau mau baik ya harus begitu, maka tidak perlu diceritakan. Tetapi sebenarnya yang berada di luar itu adalah suatu bentuk kerjasama yang sudah selalu ada dan pasti ada di antara Maria dan Yosef. Misalnya, disebut juga di kalangan orang-orang sufi bahwa Yosef itu penjaga keperawanan Maria. Bagaimana mungkin seorang suami bisa menjaga keperawanan istrinya? Berarti ini juga adalah suatu bentuk panggilan istimewa. Kita sebagai suami istri tidak dipanggil untuk itu memang, karena Yosef adalah satu-satunya orang yang paling terpuji di antara para pria. Tetapi tugasnya sebagai seorang suami adalah tugas yang bisa ditiru oleh semua orang. Tugasnya sebagai suami mirip dengan tugas kita semua. Kalau Anda sebagai orang yang menikah, Anda dipanggil untuk bertugas dan berperan seperti Yosef. Bertugas apa misalnya? Bertugas untuk menyentuh anak-anak, bertugas untuk memberi apresiasi kepada anak-anak dan istri, bertugas untuk mendamaikan, bertugas untuk menafkahi. Saya sengaja menempatkan kata menafkahi bukan pada bagian yang pertama, tetapi di bagian kesekian. Karena sebetulnya sama tugasnya. Kadang-kadang dalam dunia sekarang ini, perempuan-perempuan juga menafkahi kan? Perempuan-perempuan juga bahkan mampu bekerja. Perempuan-perempuan bahkan bisa menafkahi suaminya dan anak-anaknya karena dia mampu. Bahkan bisa lebih mampu, bahkan bisa lebih besar. Jadi artinya sekarang ini kita harus menempatkan secara adil bahwa tugas itu tidak hanya diemban oleh seorang perempuan saja.
Perempuan kadang menjadi multitasker, ya. Perempuan multitasking, mengerjakan banyak hal, mengerjakan tugas-tugas yang sangat berbeda, sangat kreatif, sangat bervariasi. Dan dia bertugas untuk semua hal yang urusan rumah tangga. Sedangkan laki-laki, kalau dia hanya mengambil tugas untuk mencari nafkah, berarti kita tidak bicara mengenai bagaimana dia menjalin relasi di dalam kantornya. Bagaimana tugasnya untuk memeluk dan menyayangi anak-anak. Bagaimana tugasnya untuk menidurkan anak di masa kecilnya. Bagaimana tugasnya untuk mengayomi sang istri. Bagaimana tugasnya menjadi kepala keluarga, untuk menjadi imam di dalam keluarga juga. Laki-laki kalau dia sangat kuat, dia sangat firm terhadap apa yang dikehendakinya, kuat di dalam kehendak, maka dia bisa mengantar seluruh keluarga untuk menjadi orang beriman. Ibu punya cara tersendiri, ya, dengan lobbying, dengan lobby-lobby, dengan merayu anak-anak, dengan keibuannya. Tetapi bapak-bapak juga bisa lobby anak-anak dengan cara rasional, lobby anak-anak dengan ketulusan, dengan sentuhan, pujian, atau memberi hadiah, ya kan, apresiasi, atau juga dengan melayani anak-anak. Dengan begitu, kekompakan atau kerjasama ini menjadi bentuk dari situasi keselamatan yang ada di dalam keluarga. Karena pasangan suami istri sekarang ini menjadi rekan kerja. Suami istri yang menjadi rekan kerja adalah suami istri yang terbaik yang diharapkan dalam semua keluarga. Saya sering menghadapi masalah keluarga. Kenapa? Karena peran dan tanggung jawabnya jomplang. Peran dan tanggung jawab tidak diemban bersama-sama, tetapi diserahkan kepada salah satu orang. Kita tidak mungkin menjalani peran itu sendirian, kecuali memang tugas itu kita jalani karena nasib, karena terpaksa salah satu pasangan dipanggil Tuhan, sehingga menjadi single parent di usia muda, ya. Nah, ketika orang harus menjadi single parent, memang dia berusaha, tetapi itu tidak ideal. Yang ideal adalah bahwa kerjasama antara suami dan istri dijalankan bersama-sama. Salah satunya adalah dengan berbagi peran. Siapa yang akan membantu anak-anak bertumbuh? Siapa yang akan menjamin kehidupan perekonomian? Siapa yang akan, tugas-tugas ini bisa dijalankan sendiri atau berdua. Tugas melahirkan pasti sendiri, tidak bisa dibagi. Tetapi kalau tugas itu diemban juga oleh laki-laki, kadang-kadang ada loh laki-laki yang sampai seperti merasakan saking empatinya kepada istrinya, sampai merasakan proses kelahiran istrinya. Bahkan dia lebih mules dibandingkan istrinya. Ini suami yang penuh dengan empati kepada istrinya. Sehingga nanti ketika melahirkan istrinya, lalu si ayah ini juga mempunyai keprihatinan dan kebaikan yang sama yang dimiliki oleh sang ibu. Kenapa? Karena dia turut merasakan. Sungguh indah kalau kita mau menyatakan keselamatan kepada seluruh keluarga kita. Keselamatan yang dibawa oleh Yosef dan Maria adalah keselamatan dari hasil kerjasama itu. Kita harus mewujudkan kerjasama. Siapa di antara bapak-bapak yang menitip-nitipkan, misalnya kalau berdoa dikasih ke ibu? Siapa yang menitip-nitipkan kalau urusan gereja dititipkan untuk ibu? Anak-anak semua dititipkan kepada ibu. Lalu tugas Anda sebagai manusia yang sudah menikah apa? Belum lagi tugas Anda untuk menyayangi istri. Sebetulnya tugas itu bisa double, persis sama, multitasker juga. Anda menjadi seorang yang pembawa tugas-tugas yang berbeda-beda satu sama lain. Dan Anda diundang untuk itu. Jangan takut untuk menjadi orang yang benar-benar bisa menjalankan kehidupan sebagai pasangan yang seimbang. Anda mendapatkan penghormatan untuk menjadi ayah, untuk menjadi suami, untuk menjadi ibu, untuk menjadi istri. Jalankan itu dengan senang hati. Seperti saya juga sebagai imam, saya menjalankan fungsi saya sebagai imam dan juga sebagai bapak. Karena saya tidak bisa lain. Saya harus menjadi bapak bagi semua orang.
makanya panggilannya Romo. Imam dipanggil Father dalam bahasa Inggris, ya kan? Atau dipanggil Pater dalam bahasa Latin. Itu artinya saya sebagai laki-laki tetap menjalankan fungsi saya sebagai bapak. Maka fungsi saya tidak akan pernah dihilangkan. Nah, sebagai bapak karena saya sendirian, maka saya harus punya sifat keibuan. Keibuan dalam hal apa? Misalnya, ada orang yang datang kepada saya nangis-nangis atau orang itu meminta pertolongan. Maka sifat kebapaan harus muncul dalam diri saya. Sifat kerahiman Allah harus muncul dalam diri saya semampunya. Semampunya artinya ya saya harus sekuat tenaga meniru Allah Bapa. Karena saya diciptakan seperti Anda juga adalah secitra dengan Allah, mestinya saya bisa mengungkapkan itu. Bagaimana caranya saya bisa memiliki sifat keibuan itu atau kerahiman? Saya memahami misalnya mencoba melihat bagaimana sedihnya seseorang yang misalnya dipukul oleh suaminya, atau seseorang yang terpaksa hidup dalam kemelaratan tiba-tiba karena apa? Karena mungkin dia pilot atau dia kemudian karena masa pandemi ini harus kehilangan pekerjaannya. Saya harus belajar untuk memahami kehidupan itu meskipun saya tidak mengalaminya. Persis sama seperti kalau seorang ibu merasakan penderitaan anaknya. Jadi fungsi itu saya emban. Kenapa? Karena saya sendiri. Dan saya tidak boleh memiliki sifatannya sebagai seorang ayah yang mencari nafkah. Saya tidak mencari nafkah untuk siapapun. Tetapi saya mencarikan kerajaan surga dengan kehadiran saya. Nah, Anda dengan peran sebagai suami, Anda mencarikan kerajaan Allah itu bagi anak-anak dan istri. Sebagai istri, Anda mencarikan kerajaan Allah itu bagi anak-anak dan suami. Anda punya tugas yang benar-benar sama di dunia ini. Dan perlu dicatat, lakukan dengan tulus dan gembira. Jangan dengan muram. Ketika kita menjalankan tugas dengan muram dan ketika cinta kita berkurang, maka pekerjaan bahkan untuk menjadi seorang yang memegang anak atau memuji pasangan itu saja sudah bisa menjadi semacam kesulitan atau kelelahan tersendiri. Anda mau seperti itu? Bukankah lebih menyenangkan kalau melakukan kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan dan pelayanan itu dengan sukacita? Saya mempunyai moto dalam hidup imamat saya. Aku melayani Tuhan dengan sukacita. Berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Anda bisa mengatakan itu kepada diri Anda sendiri. Sudahkah aku menjadi pelayan Tuhan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Anda bisa menjadi wakil-wakil Tuhan di dunia ini sebagai suami dan sebagai ayah, sebagai ibu dan sebagai istri. Balik lagi ke situ supaya Anda ingat bahwa kita punya tugas yang sama-sama mulia. Dan harus diingat, kita tidak pernah boleh menitipkan tugas itu kepada siapapun juga. Saya sudah membahas dalam pertemuan sebelumnya. Maka sekarang Anda mengingat kembali tugasmu, bekerja samalah dengan pasangan dan buatlah keluarga menjadi keluarga yang membahagiakan satu sama lain, yang menyukacitakan satu sama lain menjadi keluarga Allah. Semoga renungan kita ini boleh menutup bulan Maria ini dengan satu permenungan bahwa Bunda Maria tidak pernah bekerja sendirian, tetapi dia bekerja sama dengan suaminya, bekerja sama dengan Yesus sehingga terciptalah karya yang sangat baik. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Salam keluarga.